Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. طيب قبل أن نبدأ هذه الدراسة هيا بنا نبدأ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Kaifa halukum? Bapak harap semoga kalian semua dan kita semua dalam keadaan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. طيب أهلا وسهلا في تدريس اللغة العربية للصف الأول من المدرسة الثانوية الإسلامية لقسم العلوم الدينية. Berucapan selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Arab kepemimpinan ya untuk kelas 1 atau kelas 11 agama atau kelas 10 agama. Pekan lalu kita sudah ada tatap muka via Google Meet. Untuk saat ini kita akan mempelajari melalui video pembelajaran dengan tema yang akan kita pelajari yaitu aqsamul kalimah, kemudian al-mudzakkar wal muannats. Kita lanjut. Ini adalah kompetensi dasar dan pencapaian kompetensinya. Ya, untuk kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, kemudian indikator pencapaian yaitu siswa mampu menentukan bentuk kata isim, fiil dan huruf berjenis mudzakkar dan muannas, membedakan antara isim berjenis mudzakkar dan muannas, fiil dan huruf, kemudian menentukan tanda-tanda kata isim berjenis mudzakkar dan muannas. Ya, kemudian yang bawahnya juga tidak beda jauh, yaitu menuliskan daripada apa yang sudah kalian pelajari nantinya. Kita langsung perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ja'a Zaidun minas suqi. Ja'a Zaidun minas suqi. Oke, kita coba perhatikan. Di sini ada beberapa kata. Ada kata Ja'a. Ada kata, oh sebentar, ini ada keliru. Ini ada kata ja'a, kemudian ada kata zaidun, kemudian ada min, dan kemudian ada suq. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat bahasa Arab, dia itu terdiri dan tersusun biasanya dari 3 bagian. Yang pertama ada isim, kemudian ada fiil, kemudian ada huruf. Ya, nah ja'a ini adalah masuknya fiil. Zaidun isim, min ini huruf harfun, masuk ini isim. Jadi dalam satu kalimat ini terdiri dari fiil, isim dan huruf. Kita coba lihat contoh yang lain. Kharaja. Tumbuhan yang melindungi diri menggunakan duri yang tajam. Ya, ada 4 contoh. Ya, kita coba bahas terlebih dulu satu persatu. Yang pertama ada kharaja, ada aliyun, ada min, ada al-maqsaf. Kharaja ini fiil. Aliyun ini isim. Min itu huruf. Kemudian al-maqsaf ini isim. Kita lihat contoh yang selanjutnya lagi. Safara. Safara ini fi'il. Aliyun ini isim. Bi, ada bi ini huruf. Ta'irah ini isim. Jadi kalau karet itu sama singkong itu kemudian qara'at at-talibah al-Qur'ana fil baiti. Qara'at ini fi'il. At-talibah ini isim. Al-Qur'an juga isim. Fi ini huruf. Nah, al-baiti ini juga isim. Bagaimana cara mereka melindungi diri? Nanti nah, sekarang dari semuanya ini, kenapa sih bisa kita tahu itu fiil, kita bisa tahu itu isim, kita bisa tahu itu huruf? Nah, untuk lebih lengkapnya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, aqsamul kalimat, isim, fiil, huruf.
Jadi kebagi tiga, ada isim, ada al-fi'l, al-huruf. Sekarang kita lihat, ketahui dulu apa itu isim. Isim adalah kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin. Isim adalah kata yang menunjukkan baik itu manusia, nama manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda mati, tempat, waktu, dan sifat. Semisal contoh, Sa'idun, nama orang, Baitun, benda mati, Hadikotun, ya itu katanya juga tempat, dan benda mati juga hadiqah, kebun ya, tempat. Kemudian isim itu punya ciri, nah isim itu punya tanda. Apa saja sih tanda-tandanya isim? Kita lihat. Yang pertama, isim itu cirinya adalah bisa diakhiri oleh tanwin. Tanwin itu kan an, kemudian in, kemudian un. Nah, sekarang kita lihat. Kitabun, kitaban, kitabin. Nah, ciri-ciri isim adalah pertama diakhiri tanwin. Yang kedua, diawali huruf alif lam. Ini pilihan salah satu. Jika tidak ada tanwinnya, ada alif lamnya. Contohnya, al-kitabu diawali alif lam, asy-syajaratu diawali oleh alif lam. Kalau dia sudah alif lamnya, maka tanwinnya hilang. Contoh, kitabin ditambahin al jadi al-kitabi, kitaban al-kitaba, kitabun al-kitab. Seperti itu. Ya, jadi ciri isim yang pertama diakhiri tanwin, diawali huruf alif lam. Nah, kemudian bisa dimajrurkan. Maksudnya dimajrurkan adalah akhirnya berharokat kasroh dan harokat lainnya yang menunjukkan itu majrur. Contoh, ala syajarati, wal asri, kitabul fiqhi. Nah, ini isim. Ala syajarati karena kemasukan huruf jar, wal asri karena kemasukan huruf qasam. Huruf jar ada apa aja? Min, ila, an, ala. Yang sering kita temuin ya, fi, bi, kaf, dan lainnya. Kemudian waw, huruf qasam ada 3, al waw, wal ba, wat ta, wallahi, billahi, tallahi, huruf yang mengandung kata sumpah. Wal asri, demi masa. Kitabul fiqhi ini terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Itu. Nah, ini nanti akan kita pelajari mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi intinya isim itu bisa dimajrurkan atau bisa berharokat kasroh yang terdiri dari isim mufrad. Nah, kalau jamak muannats salim, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim itu akan berbeda lagi nanti. Ya. Oke, ini ciri-ciri isim. Nah, sekarang ada kata Ahmadu. Ahmadu ada tanwinnya tidak? Tidak. Ada alif lamnya? Tidak. Bisa dimajrurkan? Saya tidak. Tapi Ahmadu ini isim bukan? Ya, isim. Karena dia adalah mengandung nama manusia. Ya, jadi ini ciri kalau dari segi lafaznya, tapi kalau dari segi makna, kalau di nama manusia maka dia isim. Seperti itu. Kita lanjut. Ta'riful fi'il. Apa sih fi'il itu? Fi'il di sini dijelaskan bahwasanya kullu kalimatin tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khasin. Setiap kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu. Ya, terjadinya sesuatu fi zamanin khasin. Pada waktu tertentu. Yaitu waktu tertentu apa saja? Kataba, waktu lampau. Lampau. Kemudian yaktubu, sekarang. Atau akan datang. Uktub. Nah, ini kata perintah. Nah, lampau itu disebut fi'il madi. Sekarang atau akan datang itu disebut fi'il mudhari. Kemudian kalau kata perintah itu fi'il amr. Kalau yang lulusan pesantren insya Allah sudah tahu ya. Fi'il ada fi'il madi itu maknanya lampau, fi'il mudhari sekarang atau akan datang, kemudian fi'il amr yaitu perintah, itu fi'il.
Kemudian apa sih Pak tanda-tandanya fiil? Tanda-tanda fiil yaitu bisa disambung dengan huruf ta fa'il. Ta fa'il ini apa? Ta yang menunjukkan pelaku. Kata kerja pasti ada pelakunya. Menulis, siapa pelakunya? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini diberikan tanda merah. Kata betu. Tu-nya ini adalah artinya saya, domir ana. Ana, kata betu aslinya. Nah, ananya dihilangkan menjadi kata betu. Siapa yang nulis? Saya. Nah, ini ta fa'il namanya. Syakarta, kamu bersyukur. Nah, tanya ta fa'il. Ya, jadi kalau kita domir, ini ada di fi'il madi. Ya, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabeta, katabetuma, katabetum, katabeti, katabetuma, katabetunna, katabetu, katabena. Nah, bisa disambung huruf ta fa'il. Ini bukan tak biasa, tapi ini tak fa'il, tak yang menunjukkan seorang pelaku. Kemudian yang kedua bisa disambung dengan tak taknis. Tak taknis ini tak yang menunjukkan kalau pelakunya adalah perempuan. Contoh, katabat. Oh, tak taknis itu sukun akhirnya. Syakarat. Nah, berarti ini adalah pelakunya dia seorang perempuan. Orang ketiga perempuan. Yaitu domir hiya. Nah, kemudian yang selanjutnya cirinya atau tanda-tanda fi'il adalah bisa disambung dengan ya mukhatabah. Ya yang menunjukkan kata ganti orang kedua. Orang kedua berarti orang yang diajak bicara. Yaitu domirnya anti. Ini di fi'il mudhari, ini di fi'il amar. Ini di fi'il amar, ushkuri. Ya, berarti bersyukurlah kamu. Kamunya siapa? Perempuan. Taktubina. Nah, ini fi'il mudhari. Kamu perempuan sedang menulis. Seperti itu. Jadi kalau memerintah perempuan dengan bahasa Arab, itu ada ya mukhatabah. Misalkan uktub, itu laki-laki. Uktubi berarti untuk perempuan. Selanjutnya bisa disambung dengan nun taukid. Apa sih nun taukid? Nun yang menunjukkan penegasan untuk menguatkan perintahnya. Ushkuranna, bersyukurlah, benar-benar ya bersyukur. Yaktubanna, lagi benar-benar dia lagi nulis gitu. Jadi ini ada nun taukid, ya ini untuk menguatkan. Nah, itu diantara ciri-ciri fiil. Pak, penggunaannya gimana? Ya, penggunaannya disesuaikan. Nah, ini kan hanya ciri kalau kita melihat di satu kalimat, ada nun tasydid di akhirnya nih, kita perhatikan, ada ciri-ciri fi'il lainnya. Nah, seperti itu. Kita belum membahas fi'il secara mendalam ya. Jadi baru sekedar apa itu fi'il. Karena fi'il itu ada 3, nanti akan dibahas selanjutnya ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Oke, sekarang kita lanjut. Ta'riful harf. Apa itu harf atau huruf? Kullu kalimatin tadulu laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Artinya yaitu adalah setiap kalimat yang tidak mempunyai arti apa-apa kecuali disambung dengan kalimat lain. Contoh, ilah punya arti ke, tapi dia tidak akan bermakna kecuali dia disambung. Ilal madrasati, nah ke sekolah. Fi artinya di dalam, tapi dia belum bisa memiliki arti kecuali dia bila disambung dengan kalimat lain. Apa? Fil baiti, di dalam rumah. Bi dengan. Nah, kembali lagi dia akan bisa dipahami artinya kalau dia disambung. Misalkan contoh bil kolam. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada ila, fi, bi, ala, kemudian ka, waw, summa, ya, dan banyak lainnya huruf itu. Ya, nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk mendalami apa saja macam-macam huruf. Ada huruf jar, atau disebut juga huruf khafat, ada huruf qasam, ada huruf ataf, dan lainnya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita lihat contoh lagi ya dari kalimat. Ada dhahaba sayyadun ila hadiqatin. Kita bahas tadi dulu. Isim fi'il hurufnya dulu. Dhahaba.
Isim fi'il huruf, ya dia. Kalau isim, Bapak kasih tulis begini ya, ini isim. Kalau fa, fi'il. Kalau ha, berarti huruf. Nah, zahaba fi, ini isim, ini ha, ini isim. Cirinya apa isimnya? Ada tanwin. Juga ada tanwin, bahkan ada dua, tanwin dan majrur. Ini ciri fi'il apa? Mengandung kata kerja. Ya, zahaba artinya pergi. Nah, kemudian yang kedua, ini fi'il. Cirinya apa? Ada ta'nis. Fatimah tuh ini nama manusia, isim. Ma'a ini huruf. Shadiqatiha ini setia. Nah, ini ada majrur, ya isim. Nah, kemudian selanjutnya ro'a itu ini ada tak fa'il, fi'il. Al-hafilata ada alif lam, isim. Al-hamra ada alif lam, isim juga. Kemudian zahabat ini ada tak ta'nis, berarti fi'il. At-tilmidhatu ada alif lam, al-kasra ada alif lam. Nah, sekarang dari semua kalimat ini, sekarang kita lihat lagi dari jenisnya. Kalimat isim itu dia ada dua jenis. Ada yang laki dan ada yang perempuan. Zahaba sayyadun, sayyadun ini bentuknya mudzakkar, laki-laki. Hadiqah ada tak marbutah, dia muannas. Fatimah dia muannas. Shadiqatiha ada taknya nih, tak marbutah ya asalnya. Asalnya seperti ini. Nah, dia juga muannas. Sudah. Jadi sudah tahu. Al-hafila ada taknya. Ya, muannas. Ini cara simpel untuk menentukan. Hamra, ini hamra ini apa? Ini juga masuknya muannas. Nanti akan kita lebih jelas di slide selanjutnya. Ini juga at-tilmidha, tak marbuto, al-kasla. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas. Isim kebagi dua, tadi sudah disampaikan, ada al-mudzakkar, ada al-muannas. Apa sih al-mudzakkar? Al-mudzakkar adalah al-ismul ladzi yadullu ala dzakar. Setiap kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Cirinya apa? Tidak ada ciri-ciri perempuan, maka itu dia adalah laki-laki. Contohnya sayyadun tadi ya, fa'run tikus. Nah, kemudian kitabun. Nah, tidak ada tak marbutoh, maka dia laki-laki. Oke, sekarang kita yang mu'annas dulu karena mu'annas lebih detail, dia punya ciri-ciri khusus, yaitu al-ismul ladzi yadullu ala untha. Kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, insan, manusia, atau ghairi insan, atau bukan manusia. Mithlu Fatimah, seperti Fatimah. Kemudian syabakah, ya, kemudian as-sauda, kemudian kubra, yadun. Nah, itu ciri-ciri itu contohnya. Ya, ada Fatimah. Ya. Kemudian ada syabakah, ada sauda, ada kubra, ada yadun. Ada tandanya nih, ternyata alamatut ta'nis, tanda-tandanya muannas, yaitu pertama ada tak marbutoh. Nah, ini contohnya tak marbutoh nih. Ini aliful mamdudah. Nah, ini contohnya nih alif mamdudah. Alif maksurah. Nah, ini contohnya alif maksurah. Wa ba'dul asma' al-muannatsa la alamata laha. Dan beberapa kata benda berjenis perempuan yang tidak ada tanda jenisnya, maksudnya tidak ada dari lafaznya. Tidak ada tak marbutoh, tidak ada alif mamdudah, tidak ada alif maksurah, tapi dia masuk daripada muannas. Apa tuh contohnya? Apa terlebih lengkapnya? Kita lihat. Contoh ciri isim muannas. Pertama, tadi sudah dibahas ya. Ada tak marbutoh. Kedua, ya maksurah. Cirinya ya maksurah adalah alif berbentuk huruf ya. Sebelumnya ada fathah. Ini begini. Contohnya Salma, Sughra, Yumna. Ya. Apalagi ada banyak kata-katanya sebenarnya. Selanjutnya kubro juga ya. Nah, ada alif mamdudah. Alif mamdudah itu ada alif, kemudian hamzah. Alif yang berada di ujung kata atau di akhir, dan setelahnya ada hamzah. Dan isim
tersebut disebut isim mamdud. Nih, sudah kelihatan? Kalau ini isim maksur, ini isim mamdud. Isim mamdud yang termasuk isim mu'annas adalah wazan fa'lah, yang hanya wazan fa'lah Jadi saja. takdir itu merupakan Bentuk hewan mu'annas yang dari memiliki isim berat musyabbahah badan, wazan badan af'al. besar, Jadi panjang asalnya dan af'al ketika dirubah ke mu'annas menjadi fa'la. Contoh, hamro asal ini ahmar. Jadinya hamro bentuk mu'annasnya. Ada alif dan hamzah hasna. Kemudian contoh lainnya kerbau, sejenis kerbau sama banteng sofro, ya. Iya. Itu namanya takin, sama yak juga sama. khodro. Kalau yak itu sapi ganas katanya. Nah, ini isim mu'annas dari segi lafaz. Nah, tapi ada kata begini nak. Asia Tengah. Mustafa. Ada alif, ada ini. Ini alif maksurah. Apakah dia mu'annas? Dia bukan mu'annas. Dia tetap mudzakkar. Karena apa? Karena artinya laki-laki. Mustafa itu mudzakkar, nama orang. Ya, jadi dilihat juga dari segi artinya. Seperti itu. Nah, sekarang kata yang maknanya khusus untuk perempuan. Kalau tidak ada ta marbuto, tidak ada alif maksurah, tidak ada alif mamdudah, tapi dia mengandung makna perempuan, maka dia adalah perempuan. Ya, tidak perlu tanda. Hamilun, ya untuk perempuan, orang yang hamil. Haid, nah ini udah pasti perempuan. Ya, kemudian ada nama juga Zainab, biasanya perempuan. Tidak ada ta marbutonya di sini. Ya, di sini ada juga Tolhah. Apakah dia perempuan? Tidak, dia nama laki-laki. Jadi dilihat juga dari segi kalau nama orang ya, perhatikan jenisnya kalau nama manusia. Apakah dia laki-laki atau perempuan. Dan kalau untuk segi penggunaannya juga dilihat. Kalau dia bentuk mudzakkar tapi penggunaan untuk perempuan, ya berarti dia adalah perempuan tanpa ada ta marbuto, alif maksurah dan alif mamdudah. Contohnya seperti orang yang hamil itu hanya ada perempuan. Haid itu hanya ada orang haid itu hanya ada perempuan. Kemudian yang berpasang-pasangan. Contoh yadun. Ya, ini mu'annas. Ada dua tangan. Tangan kanan, tangan kiri. Ainun, dua mata. Kemudian surga dan neraka. Meskipun bentuknya itu mudzakkar, tapi kalau dia berpasangan, dia mu'annas. Ya, ingat kalau bentuknya mudzakkar tapi dia memiliki makna berpasangan, dia mu'annas ya. Contoh langit dan bumi. Kemudian tangan, kaki, kedua mata, kedua telinga, ya surga dan neraka. Nah, contohnya kita lihat dari contoh Al-Qur'an. Was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ini untuk perempuan ya. Kembalinya kemari. Banaha juga sama. Seperti itu. Ya, jadi ciri isim ada yang dari segi lafaznya, bentuknya yaitu ada ta marbuto, ada alif maksuro, ada alif mamdudah. Dari segi makna juga bisa dilihat kalau dia adalah mengandung perempuan maka dia adalah muannas. Kemudian juga berpasang-pasangan yaitu seperti tangan, telinga, mata, ya, langit dan bumi, surga dan neraka, dia berpasangan maka dia masuk dari kategori muannas. Nah, untuk mudzakkar itu selainnya. Jika ada ta marbutoh tapi dia artinya mudzakkar, artinya laki-laki, ada tetap mudzakkar. Meskipun ada ta marbutoh seperti contohnya tadi Tolhah dan contoh-contoh lainnya. Ya, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kita pada pagi hari ini menjelang siang. Untuk selanjutnya nanti akan ada pengayaan materi yang akan diberikan langsung diinformasikan melalui ketua kelas masing-masing. Mungkin ini saja, mohon maaf bila mana ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi bila mana ada lisan, ucapan, penjelasan yang kurang, untuk selanjutnya kita bisa diskusikan baik di kolom WA atau ada yang kurang paham bisa hubungi via WA, nanti akan dibantu untuk dijelaskan kembali. Mungkin ini saja. Tsumma nakhtatim bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajarannya sudah